Banyak orang merasa cukup dengan menjadi orang baik. Mereka ramah, suka menolong, dan tidak menyakiti siapapun. Namun, Alkitab menyampaikan sebuah kebenaran yang menggelisahkan. Tidak semua orang baik adalah orang benar di hadapan Tuhan. Bahkan, kebaikan manusia bisa menjadi penghalang untuk mengenal keselamatan sejati jika tidak disertai iman. Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara baik dan benar menurut Alkitab dan mana yang diterima Tuhan? Inilah dia fakta Alkitab. Anda butuh didoakan? Hubungi kami di nomor 0822 1500 2424. Baik menurut pandangan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, orang baik adalah mereka yang berperilaku sopan, murah hati, peduli, dan bermoral. Standar ini umumnya ditentukan oleh budaya, norma sosial, dan nilai kemanusiaan. Alkitab sendiri mengakui bahwa manusia mampu melakukan perbuatan baik. Namun, Alkitab juga menyatakan bahwa kebaikan manusia memiliki keterbatasan. Yesaya 64 ayat 6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Ayat ini tidak bermaksud merendahkan kebaikan, tetapi menegaskan bahwa di hadapan kekudusan Allah, kebaikan manusia tidak cukup untuk menyelamatkan. Kebaikan tanpa dasar iman seringkali berpusat pada diri sendiri, untuk dihargai, dipuji, atau merasa benar. Dalam Markus 10 ayat 17-18, seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan menyebutnya guru yang baik. Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ini menunjukkan bahwa standar kebaikan sejati berasal dari Allah, bukan manusia. Benar menurut perspektif Alkitab. Berbeda dengan baik, benar dalam Alkitab berkaitan dengan hubungan yang benar dengan Allah. Orang benar bukanlah mereka yang sempurna, melainkan mereka yang dibenarkan oleh iman. Roma 1 ayat 17 menegaskan, orang benar akan hidup oleh iman. Abraham disebut benar bukan karena perbuatannya, melainkan karena ia percaya kepada Allah. Kejadian 15 ayat 6. Ini menjadi dasar pengajaran Paulus dalam Roma 4, bahwa pembenaran datang melalui iman, bukan usaha manusia. Orang benar adalah mereka yang menyadari keterbatasannya, bertobat, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Yesus menegaskan hal ini dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, Lukas 18 ayat 9-14. Farisi merasa diri baik dan benar karena perbuatannya, sedangkan pemungut cukai hanya berseru memohon belas kasihan. Justru, pemungut cukailah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pro dan kontra, baik versus benar. Menjadi orang baik memiliki banyak dampak positif dalam kehidupan sosial. Kebaikan menciptakan keharmonisan, mempererat relasi, serta menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Orang baik cenderung disukai, dipercaya, dan menjadi teladan moral. Namun, Alkitab mengingatkan bahwa kebaikan semata tidak cukup untuk membawa seseorang kepada keselamatan. Jika kebaikan hanya dijadikan dasar pembenaran diri, maka ia dapat menumbuhkan kesombongan rohani, rasa puas diri, dan sikap merasa tidak membutuhkan pertobatan. Sebaliknya, menjadi orang benar berarti hidup dalam relasi yang dipulihkan dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Kebenaran menghadirkan damai sejahtera sejati, kepastian keselamatan, serta hidup yang diarahkan oleh kehendak Tuhan. Meski demikian, jika tidak disertai kerendahan hati, pemahaman tentang kebenaran dapat disalahgunakan hingga melahirkan sikap menghakimi dan merasa lebih rohani dari orang lain. Karena itu, Alkitab mengajarkan keseimbangan. Orang percaya dipanggil untuk hidup benar di hadapan Allah, sehingga dari kebenaran itulah lahir perbuatan baik yang tulus, rendah hati, dan memuliakan Tuhan. Orang Kristen dipanggil untuk memadukan keduanya. Efesus 2 ayat 8-10 menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha,
tetapi kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, kebaikan sejati adalah buah dari iman, bukan alat untuk memperoleh keselamatan. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, perbuatannya akan memancarkan kebaikan yang tulus, bukan demi pujian, melainkan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Menjadi orang baik itu penting, tetapi menjadi orang benar jauh lebih utama. Kebaikan tanpa kebenaran hanya menyentuh permukaan, sedangkan kebenaran melahirkan transformasi hidup. Jika Anda ingin lebih memahami bagaimana Alkitab memandang kebenaran sejati dan bagaimana hidup sebagai orang benar di tengah dunia, jangan ragu untuk menghubungi layanan doa cahaya bagi negeri di nomor 0822 1500 2424. Melalui doa dan pendampingan rohani, Anda dapat dibimbing untuk semakin mengenal kebenaran Tuhan dan mengalami pembaruan hidup di dalam Kristus. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.